Pemirsa, gencarnya razia protokol kesehatan tidak membuat warga taat. 20 orang terazia di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta, dan begitu pula juga dengan restoran yang disangsi karena tak indahkan protokol kesehatan. Petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan memberhentikan pengendara yang melintas di kawasan Tanah Abang tanpa mengenakan masker. Lebih dari 20 pengendara tidak memakai masker dengan baik. Mereka pun didata dan disanksi petugas. Satu ini ada di tip masker, yang dua bagian lagi ada di operasi restoran, prokes. Kebanyakan dia memakai maskernya sembarangan, contohnya berada di bawah dagu atau tidak menutupi hidung dan mulut. Petugas juga merazia penerapan protokol kesehatan di rumah makan daerah Tanah Abang. Petugas memeriksa penerapan jaga jarak fisik, tempat cuci tangan, dan penyediaan cairan antiseptik. Sayangnya, sudah nyaris tahun COVID di Indonesia, sejumlah restoran tidak mengindahkan aturan prokes. Mereka pun disanksi petugas. Dari Jakarta, Davi Pratama, Yudi Permana, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, karena takut jarum suntik, seorang jurnalis Surabaya, Jawa Timur histeris saat divaksin. Sementara di Kendal, Jawa Tengah, pemadam kebakaran juga ketakutan saat akan divaksin. Inilah ekspresi salah seorang jurnalis yang takut disuntik karena fobia dengan jarum. ...442 pekerja pers di Surabaya menjalani vaksinasi virus COVID-19 yang dikoordinir Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur dan kelompok kerja wartawan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah provinsi setempat. Vaksinasi COVID-19 ini disambut baik kalangan jurnalis. Alhamdulillah, nggak sakit. Nggak kerasa, ini kecil kali mas ya. Sebelumnya ada persiapan nggak? Sebelumnya sarapan aja sih sama istirahat yang cukup. Di Kendal, Jawa Tengah, seorang pemadam kebakaran juga ketakutan saat akan disuntik. Petugas damkar ini pun didampingi rekannya saat vaksinasi. Dengan vaksinasi COVID-19, diharapkan para pelayan publik ini memiliki imunitas yang lebih kuat. Terlebih, pekerjaan mereka kerap bersinggungan dengan masyarakat luas. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Puluhan warga yang telah berusia lanjut mendatangi posko vaksinasi massal COVID-19 di Puskesmas Sawah Besar, Jakarta. Namun, tak sedikit lansia yang gagal menerima suntikan vaksin lantaran mengalami tekanan darah naik dan memiliki penyakit penyerta. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi para lansia pagi tadi kembali digelar di Puskesmas Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sebelum menjalani vaksinasi, para lansia terlebih dahulu mengisi data diri dan menjalani pemeriksaan kesehatan atau screening. Dalam pemeriksaan kesehatan, sejumlah lansia yang memiliki penyakit penyerta serta kadar tensi darah yang tinggi gagal menjalani vaksinasi. Hari kelima ini kami sudah memvaksin sekitar 266 lansia. Kendalanya adalah memang kalau beda dengan kelompok yang terdahulu ya, yang tenaga kesehatan, pada lansia ini memang banyak yang memiliki komorbid. Jadi ketika mereka datang ke puskesmas setelah dilakukan screening yang menyeluruh, bisa saja mereka akhirnya tidak jadi divaksinasi atau ditunda pelaksanaan vaksinasinya. Syarat lansia dapat menerima vaksin sama seperti kelompok umur lainnya, diantaranya tidak mengalami batuk, pilek, demam, atau sesak napas dalam 7 hari terakhir. Sudah lebih dari 3 bulan menjadi penyintas COVID-19, tidak menderita penyakit jantung, liver, atau ginjal kronis. Tidak menderita kanker, gangguan pembekuan darah, atau menjalani pengobatan defisiensi imun.
tidak berkondisi atau memiliki riwayat epilepsi, diabetes mellitus, HIV, atau penyakit paru, serta tidak menerima vaksinasi lain dalam sebulan terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, guna mempercepat pemulihan destinasi wisata Indonesia dari pandemi COVID-19, Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar vaksinasi massal untuk 5.000 pelaku usaha pariwisata di Pulau Bali. Dan menariknya, vaksinasi ini dilakukan dengan pelayanan drive-thru. Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar vaksinasi massal untuk 5.000 pelaku usaha pariwisata di Pulau Bali. Vaksinasi dilakukan dengan pelayanan drive-thru untuk meminimalisir kontak. Sasaran vaksin hanya turun saat diukur tensi dan mengisi data. Jika dinilai layak, sasaran menuju ke area penyuntikan vaksin COVID-19. Setelah disuntik, sasaran selanjutnya menuju area observasi. Vaksinasi untuk pelaku usaha pariwisata menjadi harapan besar untuk mempercepat pemulihan pariwisata Indonesia yang terpukul oleh pandemi COVID-19. Pemirsa, Gerakan Nasional Pendonor Plasma Konvalesen terus digalakan pemerintah bagi para penyintas COVID-19. Dengan menjadi donor, maka para penyintas dapat membantu sesama yang masih menjadi penderita COVID-19 agar cepat sembuh. Dari hasil penelitian, terapi plasma konvalesen dapat mencegah perkembangan gejala yang lebih parah. Pemerintah mengajak para penyintas atau masyarakat yang telah sembuh dari COVID-19 untuk menjadi donor plasma konvalesen. Penelitian membuktikan pasien yang diberikan plasma konvalesen dalam kurun waktu 72 jam akan menunjukkan adanya penurunan resiko gangguan pernapasan. Untuk itu, donor ini sangat dibutuhkan para pasien COVID-19 agar cepat sembuh. Menambah persediaan plasma konvalesen, MNC Peduli bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia DKI Jakarta menggelar donor plasma konvalesen bagi karyawan-karyawati MNC Group penyintas COVID-19. Semakin hari semakin banyak karena semakin hari diinformasikan bahwa terapi pengobatan melalui plasma konvalesen efektif mampu menyembuhkan. Oleh karena itu kurang lebih sekitar 30-40 rata-rata permintaan dari rumah sakit yang ada di Jakarta kepada PMI Provinsi DKI Jakarta. Kali ini yang pertama kali secara khusus kita lakukan donor darah plasma yang sudah mantan daripada karyawan kita yang sudah terkena COVID. Ini suatu tindakan yang sangat mulia, sebagaimana diarahkan oleh pimpinan MNC Group, Bapak Haritanu Sudibyo. Kita terus membantu. Gerakan Nasional Pendonor Plasma Konvalesen terus digalakan pemerintah. MNC Peduli akan terus mendukung gerakan tersebut dan ikut serta dalam membantu penanganan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.